Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan BIM Belajar IPA Mandiri pada materi cahaya dan alat optik. Di sesi kedua ini akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin jembung. Untuk belajar materi ini, kalian bisa buka buku siswa atau buku paket pada bab 11 halaman 165. Oke, kita akan pelajari tentang cermin cekung yang harus dipahami dari awal adalah bagian-bagian cermin cekung. Sebagaimana di gambar berikut ini. Ada bagian-bagian cermin cekung. Yang pertama disimpulkan dengan M, yaitu titik pusat kelengkungan cermin, yang merupakan jarak antara M dengan O. Dan O itu titik tengah cermin atau yang disebut dengan vertex. OM sebagai sumbu utama cermin. Kemudian F itu titik api atau fokus. Nah, F itu jarak fokus, dan R itu jari-jari kelengkungan cermin. Kemudian theta ini sudut buka cermin, sudut antara M, P, dan O. Selanjutnya kita bahas tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang ini nanti akan bermanfaat pada pembentukan bayangan, pada pelukisan pembentukan bayangan di cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang pertama. Dan yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu kembali. Bagaimana cara melukis bayangan pada cermin cekung? Pada cermin cekung ini nanti ada beberapa posisi benda. Dan sekaligus kita nanti bisa mengetahui sifat bayangannya. Nah, yang pertama, benda berada pada jarak lebih dari R, lebih dari jari-jari. Nah, maka sifat bayangannya bagaimana? Sebagaimana di gambar ini, yang menggunakan sinar istimewa ya, maka akan terbentuk bayangan seperti ini. Yang sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nyata, terbalik, diperkecil. Bayangan nyata pada cermin cekung itu kalau bayangannya berada di depan cermin dan bisa ditangkap dengan layar. Ini yang pertama. Yang kedua, jika benda berada pada jarak antara F dan M, ini antara F dan M, antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Maka dengan menggunakan sinar istimewa kita bisa mengetahui letak bayangannya dengan sifat yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu benda berada di titik fokus. Ya, benda tepat berada di titik fokus.
Bagaimana sifat bayangannya? Nah, dengan bantuan sinar istimewa, maka kita bisa mengetahui sifat bayangannya, yaitu tidak terbentuk bayangan atau bayangan di jauh tak terhingga. Ini ya. Ini kalau benda tepat di titik fokus, maka tidak akan terbentuk bayangan atau bayangan di jauh tak terhingga. Kemudian yang keempat, benda berada di antara cermin dan F atau titik fokus ini. Maka sifat bayangannya adalah maya atau semu. Nah, karena apa? Bayangan ada di dalam cermin dan tidak bisa ditangkap dengan layar. Dan posisinya tegak dan diperbesar. Persamaan atau rumus matematis cermin cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1/F itu sama dengan 1/S plus 1/S absen. Kemudian yang kedua, M sama dengan H absen dibagi H, atau S absen dibagi S dengan ini tanda mutlak. Terangannya ya, F ini adalah jarak fokus dengan satuan cm. Kemudian S itu jarak benda ke cermin juga dengan satuan cm. S absen ini jarak bayangan ke cermin dengan satuan cm. Dan M perbesaran bayangan, yaitu dari perhitungan H absen per H, di mana H absen itu tinggi bayangan dalam cm dan H itu tinggi benda juga dalam cm, atau diperoleh dari S absen dibagi S. Untuk lebih memahami kaitannya persamaan matematis pada cermin cekung, mari kita pelajari dengan sebuah contoh soal. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 10 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan perbesaran bayangannya. Oke, kita jawab ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahuinya adalah jarak benda atau kita simpulkan dengan S, yaitu 15 cm. Kemudian jarak fokus atau F ini 10 cm. Ditanyakan adalah jarak bayangan atau S absen dan perbesaran bayangan atau M. Nah, jawab. Yang pertama kita hitung dulu jarak bayangan dengan persamaan matematis, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S absen. Nah, 1/10 karena F-nya 10 ya. Kemudian S absennya kita S-nya kita ganti 15. Nah, maka S/S absennya ini bisa kita peroleh dari 1/10 dikurangi 1/15. Ini pindah ruas ya, sana jadi negatif. Kita samakan dulu. Ini penyebutnya angka 10 dengan angka 15. Bilangan yang habis dibagi keduanya adalah angka 30 ya. Nah, maka kita ganti 30 juga 30. 30 bagi 10 adalah 3, 30 bagi 15 adalah 2. Nah, sehingga kita peroleh bahwa 1/S absen adalah 1/30. Ini satunya adalah dari 3 dikurangi 2. Nah, per 30. Maka kita kalikan silang ya. S absen sama dengan 30 cm. Kemudian bagaimana perbesarannya atau M? Karena di sini sudah ada
S absen dan juga S-nya, maka bisa kita menggunakan S absen dan S. Ini ada harga mutlak, artinya dia selalu positif ya. Jadi harga M itu perbesaran itu harganya selalu positif, tidak ada M yang nilainya negatif ya. Oke, kita cari M sama dengan S absen per S. S absennya 30, S-nya 15, berarti 30 bagi 15 sama dengan 2. Nah, ini berarti bahwa perbesaran M ini tidak ada satuannya ya. Oke, jadi jarak bayangannya adalah 30 cm dan perbesarannya adalah 2. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita pelajari tentang cermin cembung. Yang pertama tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Cermin cembung juga ada sinar istimewanya, sebagaimana cermin cekung yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Dan yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, ini M ya, seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Jadi ini dalam satu garis yang berimpit ya. Inilah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, sekarang bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cembung? Mari kita pelajari melalui gambar berikut. Apabila ada benda di depan cermin cembung, maka kita bisa mendapatkan atau melukis bayangannya dengan menggunakan minimal 2 sinar istimewa. Nah, misalnya pertama kita gunakan ini sinar istimewa yang pertama tadi, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama ini dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang kedua, kita ambil sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan cermin, maka dipantulkan seolah-olah dari titik pusat cermin itu kembali. Nah, ini. Nah, kemudian kalian perhatikan bahwa ini ada perpotongan sinar pantul. Perpotongan sinar pantul inilah di mana letak bayangan itu terbentuk. Ya. Kalian lihat bahwa bayangannya ini ada di dalam cermin. Nah, dan dibentuk dari perpanjangan sinar pantul. Ini perpanjangan sinar pantul, perpanjangan sinar pantul. Bayangan seperti ini disebut dengan bayangan maya atau semu. Kemudian kita lihat juga posisinya tegak ya. Posisinya tegak. Dan kalau kita lihat perbandingannya dengan bendanya, maka bayangannya ini diperkecil. Inilah letak bayangan dan sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cembung. Pada cermin cembung tidak seperti pada cermin cekung, dimana kalau cermin cekung itu ada beberapa posisi benda ya, yang sifat bayangannya juga akan berbeda-beda. Tetapi untuk cermin cembung itu
benda diletakkan dimanapun ya, yang penting di depan cermin ya, cermin cembung, maka sifat bayangannya akan sama. Jadi pada cermin cembung ya hanya satu ini. Sifat bayangannya itu maya, tegak, diperkecil. Nah, kalian bisa mengetahui lebih nyata ketika kalian melihat kaca spion dari kendaraan. Nah, kalau kita lihat bayangan yang dibentuk pada kaca spion itu kan bayangannya lebih kecil ya, dan tetap tegak. Nah, itulah sifat bayangan pada cermin cembung. Kemudian perlu diketahui untuk persamaan matematis pada cermin cembung ini sama dengan yang di cermin cekung, hanya bedanya ini. Bedanya pada ini ya. Fokus dan titik pusat kelengkungan cermin cembung terletak di belakang cermin. Nah, sehingga harga F dan R bernilai negatif. Ya, jadi bedanya ini. Kalau rumusnya berlaku sama. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S absen. Hanya bedanya ini dari fokus atau jari-jarinya itu bernilai negatif. Oke, agar lebih paham, mari kita pelajari dengan sebuah contoh. Contoh soal, sebuah benda diletakkan 6 cm di depan cermin cembung. Jika titik fokus cermin tersebut 10 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan sifat bayangannya. Oke, jadi kita jawab. Kita awali dengan menuliskan apa yang diketahui, yaitu jarak benda atau S sama dengan 6 cm dan jarak fokus atau F sama dengan min 12 cm. Nah, ini mohon diperhatikan bahwa nilai jarak fokus dari cermin cembung itu negatif. Berbeda dengan cermin cekung ya. Jadi kalau cermin cekung itu positif, kalau cermin cembung itu fokusnya bernilai negatif. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangan atau S absen dan sifat bayangannya. Oke, mari kita jawab. Untuk mencari jarak bayangan kita menggunakan persamaan matematis, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S absen. F nya kita ganti min 12, kemudian S nya kita ganti 6. Kemudian kita pindah ruas, 1 per 6 nya ke kiri menjadi negatif ya. Kita samakan, menyebutnya angka yang habis dibagi 12 dengan 6, kita ambil yang terkecil yaitu angka 12. Nah, sehingga ini 12, ini 1, ini 12, ini 2 ya. Jadi 12 bagi 6 itu 2. Nah, sehingga menjadi min 3 per 12. Ini dari mana? Dari min 1, min 2. Min 1, min 2, jadi min 3 dibagi 12 sama dengan 1 per S absen. Kita kalikan silang, maka nanti akan ketemu S absennya adalah min 4. Itu dari 12 dibagi min 3 ya, di min 4 cm. Dan kita hitung M nya. Ini kita hitung M untuk mengetahui sifat bayangan. Jadi sifat bayangan itu bisa kita ketahui selain menggunakan melukis bayangan, juga bisa dari hasil-hasil matematisnya. Nah, kita hitung M nya, yaitu harga mutlak dari S absen dibagi S ya. S absennya ketemu, jadi jarak bayangannya ketemu min 4. Nah, dibagi 6. Maka harganya adalah, atau hasilnya adalah 0,67. Itu dari 4 dibagi 6. Ya, ini mengapa menjadi positif? Tadi ini harga mutlak, itu harga yang selalu positif. Nah, oke, jadi M nya adalah 0,67. Nah, sehingga
jarak bayangannya adalah 4 cm. Nah, bagaimana sifat bayangan? Nah, kita bisa melihat dari ini, S absennya bernilai negatif. Ini menandakan bahwa bayangannya itu bersifat maya. Ya. Kemudian M-nya ketemunya 0,67. 0,67 kan lebih kecil dari 1. Kalau M itu lebih kecil dari 1, maka sifat bayangannya adalah diperkecil. Ya. Oke, kemudian kita ketahui bahwa sifat bayangan cermin cembung adalah tegak, ya. Sifat bayangan adalah maya, tegak, diperkecil. Jelas ya? Oke, sampailah pada kesimpulan di pembelajaran sesi kedua ini. Yang pertama adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung ini menggunakan sinar-sinar istimewa. Dan yang kedua, sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cekung tergantung pada letak bendanya, ya. Yang ketiga, sifat bayangan pada cermin cembung itu maya, tegak, diperkecil. Alhamdulillah, sesi 2 selesai. Apabila sudah paham, silahkan lanjutkan di sesi 3, yaitu tentang lensa cekung dan lensa cembung. Demikian pembahasan sesi 2 ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.